Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Rizmania Nur Kahla. Saya Fajar Yatendra. Di sini kami ingin mempresentasikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkatnya sebagai KPK. Yang pertama ada tugas KPK. 1. Tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Ketiga, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Keempat, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keenam, melakukan tindak untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada peranan KPK. Dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi, area yang menjadi fokus KPK adalah korupsi terkait sumber daya alam, korupsi dalam bisnis, korupsi dalam politik, korupsi pada penegak hukum, dan korupsi pada layanan publik. Saat ini KPK juga menjalankan 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, melalui pendekatan pendidikan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat yang bebas dari budaya korupsi. Kedua, adalah dengan pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem. Dengan sistem yang baik, maka tidak ramah terhadap korupsi dan tidak ada celah maupun peluang untuk korupsi sehingga orang tidak bisa melakukan korupsi. Dan yang ketiga, yaitu melalui pendekatan penindak tegas profesional dalam rangka penegakan hukum supaya setiap orang takut melakukan korupsi, dan kalau masih terjadi korupsi maka harus mengembalikan seluruh kerugian negara dengan cara asset recovery dan perampasan harta milik para koruptor. Selanjutnya ada kode etik KPK. Diciptakan untuk dapat mengikat sekaligus membentengi diri setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pergaulan luas. Di antaranya itu adalah ke-1 religiositas, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan. Yang kedua, integritas atau mematuhi dan melaksanakan peraturan penyuluh. Ketiga, profesionalisme atau patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan standar operasi baku. Yang keempat, kepemimpinan atau memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang terakhir, kelima, keadilan atau menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Adapun cara meningkatkan profesionalitas KPK, diperlukan hadir melalui berbagai kompetensi dan kepercayaan diri untuk membangun dan melihara hal tersebut. Akan lebih baiknya jika jajaran KPK melihat sisi pengembangan sebagai sebuah fase adaptasi organisasi. Fase adaptasi sebagai sebuah keniscayaan bagi KPK untuk terus berbenah. Kondisi KPK sekarang dapat digambarkan sebagai organisasi yang berada dalam turbulensi. Indikasi terlihat dari banyaknya hambatan yang dialami dalam proses pemberantasan korupsi saat pemberantasan korupsi skala besar sehingga terkesan menggugat kompetensi dan profesionalisme KPK. Ada upaya sistematis membangun citra bahwa terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap KPK yang akan menciptakan kesan adanya penurunan profesionalisme KPK. Hal ini akan berimplikasi pada upaya menekan keberdayaan KPK. Cara mengatasi rentetan KPK di Indonesia, yaitu membuat layanan pengaduan tindakan korupsi, memberikan hukum yang dapat menimbulkan efek jera agar korupsi tidak terulang kembali pada masa yang akan datang. Contoh diantaranya: 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. 3. Membangun kode etik di sektor publik. 4. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. 5. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Di sini ada Undang-Undang KPK, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan pidana korupsi.
Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi sebuah delik yang berkategorikan korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibatkan kemungkinan merugikan negara dan perekonomian negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi UU KPK pada 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antar KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.